Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Antonius Abbas, seorang kudus besar yang meninggalkan segala kemewahan dunia dan memilih hidup sederhana, hening dan radikal bagi Allah di padang gurun. Ia dikenal sebagai Bapak Rahib, teladan hidup asketis dan pertobatan sejati. Sabda Tuhan hari ini menghadirkan kisah panggilan Lewi, seorang pemungut cukai, sosok yang dipandang berdosa, serakah dan najis oleh masyarakat. Sangat menarik bahwa pada hari ini peringatan Santo Antonius Abbas, gereja memperdengarkan Injil tentang panggilan dan pertobatan. Ini bukan kebetulan, melainkan pesan rohani yang sangat indah bagi kita. Yesus melihat Lewi duduk di rumah cukai, tempat dosa, kompromi, dan ketidakjujuran. Namun Yesus tidak mencelanya, tidak menghakiminya, dan tidak menuntut penjelasan panjang. Ia hanya berkata, "Ikutlah aku." Yesus melihat bukan masa lalu Lewi, melainkan kemungkinan masa depannya. Ia melihat bukan dosanya, melainkan hati yang masih bisa diubah.
Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan mampu melihat kebaikan dalam diri saya meski saya penuh kelemahan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Lewi segera bangkit. Ia meninggalkan meja cukai, simbol penghasilan, status, dan kenyamanan untuk mengikuti Yesus. Inilah pertobatan sejati, bukan sekadar menyesal, tetapi berani bangkit dan meninggalkan yang lama. Santo Antonius Abbas melakukan hal serupa. Ia meninggalkan harta warisan, status sosial, dan kenyamanan dunia untuk mencari Allah sepenuhnya di padang gurun. Baik Lewi maupun Antonius menunjukkan bahwa mengikuti Tuhan selalu menuntut keberanian untuk melepaskan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus lalu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Tindakan ini memicu kritik para ahli Taurat. Bagi mereka, kekudusan berarti menjauh dari orang berdosa. Namun Yesus menunjukkan wajah Allah yang berbeda. Yesus bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa diri benar, tetapi untuk mereka yang sadar akan kelemahannya. Apakah saya merasa diri terlalu baik untuk duduk bersama orang yang dianggap bermasalah? Atau saya bersedia menjadi sarana kasih Tuhan bagi mereka? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Antonius Abbas memilih kesendirian bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memurnikan hati agar dapat mengasihi dengan lebih murni. Doa, puasa, dan kesederhananya menjadi kesaksian bahwa pertobatan sejati dimulai dari hati yang bebas dari keterikatan. Maka sabda Tuhan hari ini dan teladan Santo Antonius Abbas mengajak kita bertobat dari keterikatan yang salah, berani bangkit dari dosa, dan membuka hati bagi rahmat Tuhan yang menyembuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada peringatan wajib Santo Antonius Abbas ini, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita apa adanya. Pertobatan menuntut keberanian meninggalkan yang lama, dan kekudusan bukan milik segelintir orang sempurna, melainkan buah dari hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita, ikutlah aku. Pertanyaannya, apakah kita siap bangkit dan mengikuti panggilannya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil Santo Antonius Abbas untuk meninggalkan dunia dan mencari Engkau dengan segenap hati. Pada hari ini kami pun datang dengan segala kelemahan kami. Panggillah kami keluar dari dosa, bebaskan kami dari keterikatan yang menghalangi kasih, dan kuatkan kami untuk berani mengikuti Putramu. Seperti Lewi yang bangkit dan mengikuti Yesus, dan seperti Santo Antonius yang setia sampai akhir, jadikanlah hidup kami dalam pertobatan yang nyata dan kesaksian kasih-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Santo Antonius Abbas, kabulkanlah doa kami ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.